Bapa, terima kasih atas anugerah dan cinta kasih-Mu pada malam hari ini. Sebentar lagi ya Bapa, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Nya Bapa. Apa yang disampaikan oleh hamba-Mu, Bapa, boleh menjadi renungan bagi teman-teman kami di sini ya Bapa. Di surga, doa singkat demi anak Yesus Kristus. Amin. Oke. Salam teman-teman. Shalom. Sekali lagi salam. Shalom. Di sini saya sedikit untuk membacakan ayat atau renungan firman Tuhan pada malam hari ini yang terambil di Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Kenapa sambil di Yohanes 15 ayat 9? Karena perikopnya perintah supaya saling mengasihi. Karena kita harus ada di fase-fase yang saling mengasihi. Karena kenapa? Kita harus tahu dulu untuk saling mengasihi. Itu sangat untuk penting kehidupan kita. Apalagi kita di sini untuk masih ranah untuk mau menjadi kedewasaan. Karena Tuhan sudah mengajarkan kita bagaimana semaksimal pun atau umur kita sampai ke atas pun kalau perilaku kita atau karakter kita tidak sesuai dari umur kita, yaitu bukan dinamakan orang yang dewasa juga. Jadi umur tidak menjaminkan kedewasaan. Gitu. Maka bagaimana caranya untuk kita saling mengasihi? Nah, kita kembali lagi dari diri kita. Kalau kita mengasihi diri kita, berarti kita bisa mengasihi orang lain. Begitu. Jadi dalam ayat firman Tuhan ini yang teman-teman sudah merenung atau sudah memaparkan tadi, karena saling mengasihi ini bukan hanya untuk sekitaran, untuk hanya teman atau di keluarga kita sendiri, karena dimanapun kita berada kita harus memberikan kasih dan saling mengasihi. Karena kalau kita sudah memberikan kasih terhadap sesama kita, apapun dan keluhan apapun, suatu saat nanti ada tangan-tangan yang akan tertolong. Karena Tuhan sudah diajarkan kita berbuat baiklah supaya kamu akan menerima baik. Bukan kita yang menunggu atau tanpa untuk kita memberi. Karena sulit ini teman-teman. Kalau kita hanya menunggu tapi sulit untuk memberi, itu sulit. Tapi memberi dahulu baru menerima kemudian, itu yang lebih efektif. Karena maka ada mungkin keluarga saya pernah bilang begini, ini bukan kayak kata-kata, bukan juga, tapi ini mungkin teman-teman juga udah pernah dibilang setiap orang tua gitu. Lebih bagus sakit-sakit dahulu daripada senang-senang kemudian. Gitu. Jadi karena kita sebagai penuntut atau sebagai pengejar masa depan, lebih bagus sengsara dahulu daripada sakit-sakit kemudian. Nah, dalam firman Tuhan ini, maka saya ajak untuk teman-teman semuanya, kita harus mempunyai kasih, gitu, untuk saling mengasihi. Nah, maka saya minta untuk teman-teman semuanya, bukan untuk gimana sih, bagaimana untuk saling mengasihi. Karena kasih ini bukan untuk gimana, jangan kita lari dulu untuk cara menghormati Tuhan atau cara untuk mengasihi Tuhan. Nah, kalau kita sudah mengasihi sesama kita atau sudah mengasihi teman kita, itu sudah menghormati atau sudah menghormati Tuhan. Karena kenapa? Apapun yang kita lakukan, baik keluarga atau teman kita, itu sudah saling mengasihi dan kita sudah menghormati nama yang kita percaya, itu Tuhan. Nah, maka Tuhan pernah berkata, mungkin di ayat Tuhan pernah berkata, jika kamu tidak mendamaikan keluargamu, maka kamu tidak akan berkenan dalam kehidupan aku. Kalau kamu akan berdamai dan tidak ada yang kamu membencikan atau siapapun, maka kamu akan layak di dalam kehidupan aku. Gitu. Karena kita sebagai anak Tuhan, kita harus punya
panjang sabar, sabar mengasihi dan saling mempunyai kasih dan tolong menolong gitu. Karena kalau kita tidak tolong menolong ya sama aja itu namanya jujur ya teman-teman, kita di sini aku masih punya kayak mana rasa untuk kayak kalau dibilang kasih belum luas sama sekali gitu gitu. Terus keduanya saya lebih ke diri saya sendiri untuk mau apa evaluasi gitu kan. Ah, karena sulit untuk membagikan kasih untuk pada apa terhadap orang lain. Karena kenapa? Saya masih mempunyai rasa ego, masih mempunyai apa kayak menang sendiri. Dan maka saya dibilang ini kalau soal untuk kayak canda-candaan itu, saya juga orangnya suka bercanda tapi cuman sedikit tirinya kayak nggak tahu lagi itu kadang-kadang kumat. Jadi jadi itulah yang membuat saya itu tidak mempunyai kasih. Jadi bukan bukan untuk kumat apa, tapi maka dalam firman Tuhan ini ajarkanlah aku, mengasihilah aku. Bagaimana aku mengasihi orang lain terhadap aku diriku sendiri masih mempunyai karakter yang tidak untuk berperilaku terhadap orang lain gitu. Jadi bagi diri saya sendiri belum bisa untuk mengasihi diri saya sendiri. Kalau saya sudah bisa untuk mendamaikan diri saya sendiri, saya akan saat-saat nanti menjadi bisa untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Begitu. Karena dalam firman Tuhan ini yang dibacakan oleh Bang Petrus tadi di ayat 16 bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Nah, kita semua dari daerah, nah, bukan kita yang memilih untuk pergi jauh. Mungkin secara untuk gimana, secara kayak siapa untuk kayak untuk dari keluarga gitu kan, kita yang memilih kita harus keluar di sana, tapi itu tangan Tuhan yang bisa untuk menggerakkan hati kita sehingga kita sampai di Jakarta sini. Nah, maka di dalam ayat yang dibacakan tadi Bang Petrus sangat untuk menyentuh, karena gimana sedikitnya kita mungkin kalau tidak ada yang namanya apa sekolah hamba Tuhan atau tidak ada orang-orang baik atau yang sponsor kita, mungkin kita tidak akan bertemu, atau mungkin ada yang kayak kerja atau bangunan gitu. Jujur saya udah punya pengalaman untuk kerja, namun di sisi lain gitu karena ada pergerakan hati, karena itu pun juga pertolongan Tuhan sehingga sampai sekarang saya masih melakukan dan menuntut ilmu atau masa depan. Karena uh, jujur ya, yang kemarin saya semakin gimana udah nggak mau lagi kuliah gitu. Karena kenapa gimana udah lupakan semuanya kayak mata kuliah, bukan juga kadang mengingat lagi umur gitu. Kalau aku kuliah nanti mengabdi lagi, terus belum tentu 2 tahun itu, terus bagaimana masa depan gitu, apakah cerah atau tidak. Jadi itu masih mempunyai kekhawatiran gitu. Jadi puji Tuhan juga pada hari ini masih bisa untuk dibentuk, dan keduanya yang walaupun masa depan itu tidak gimana, walaupun masa depan kayak gimana gelar atau apa gitu, saya tidak terlalu untuk berpikir. Yang penting saya sudah ada di pekerjaan dalam Tuhan. Karena sesungguhnya yang kita perlukan bukan hanya semata kayak berharta atau segala macam gitu, tapi harta yang paling berharga itu adalah kita ada di sisi atau kita diperlukan di Bapa kita, yaitu Tuhan Yesus. Karena kenapa? Satu-satunya yang kita rindukan bersama itu adalah surga. Jadi teman-teman semuanya, marilah kita bersama-sama untuk menggandengkan tangan dan kita satukan tujuan supaya tidak ada apa kata-kata ataupun hati kita yang masih rasa untuk
membenci sesama kita, tapi marilah kita merendahkan diri dan untuk saling mengasihi. Jadi saya bukan untuk gimana mau mau review kembali dari kemarin-kemarin gitu. Jadi saya sebagai pembawa firman Tuhan ini, saya mau menyampaikan, dan di kamar 2 khusus di kamar 2, mungkin dari kamar saya belum, mungkin ada juga tetangga gitu, dengan tema tadi perintah supaya saling mengasihi. Saya belum terlalu untuk ada di dalam untuk mengasihi, tapi berikanlah kesempatan saya untuk step by step untuk berjalan dengan waktu untuk saling mengasihi. Karena kenapa? Saya belum bisa menjaminkan kepada teman-teman kalau saya mempunyai kasih atau rendah hati. Tapi karena kenapa? Kalau saya akan berjanji untuk mempunyai rendah hati, seolah-olah saya kalau melakukan lagi suatu saat nanti, seolah-olah saya tidak menghormati apa yang saya ucapkan dan Tuhan gitu. Jadi pada hari ini mengasihi dan saling mengasihi, kita akan bersama-sama berjuang supaya kita akan melewati, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Sekian firman Tuhan ini saya akan kembalikan kepada ketua.